eksperimennya yaitu 1/4 dikali 4/16 sama dengan 1/16. Jadi probabilitas eksperimen berakhir pada 1/16. Kalau mau menampilkan polernya, jadi minimal Anda sudah tahu poler lah. Karena problemnya pada saat tes nggak mungkin kalau yang kecuali yang analisis sama aljabar kayaknya tidak komputer cuma detik. Tapi minimal lateksnya ini ada problem lateks kadang juga karena matematik juga senang pakai lateks. Cuman mereka mungkin pakai yang offline atau yang. Tapi kalau collabnya kalau yang ambil minat ke terapan atau statistik atau aktuaria itu mesti mau tidak mau ada studi kasus, nggak mungkin mau pakai kalkulator. Ya, saya nggak mau pakai komputer. Itulah kendala-kendala itu yang sering saya coba idenya. Maka kebetulan saya turun lagi ke garis depan, jadi kalian saya kenalkan biasanya di kuliah saya karena saya kadang-kadang masa yang ada S2 yang semester 1 kan itu. Maka kelihatan mesti kalau yang sudah pernah ketemu saya mesti kenal dua versi cloud baik untuk texting dan untuk computing. Belum pernah buka collab-nya? Mumpung hitungnya masih sederhana, cuma 2 tambah 3 berapa, gitu kan, mesti benernya kan. Saya sampaikan, oke minimal untuk pernah merasakan pakai walaupun ngandalkan komputer, tapi juga bisa bikin kacau kan. Internet ini kemarin Microsoft, gara-gara mengupdate security-nya karena takut ini malah akibatnya kemarin sempat kacau. Oke, ini jam berapa? Masih bisa satu lagi. Dan satu lagi. Ya, silakan. Berarti nomor berapa? Udah 2 tadi ya kayaknya. Udah 2. Oh, ganti 519. HP, oke. Sebenarnya HP itu bisa juga share screen loh ya. Oh, di jalan. Oh, sedang jalan-jalan di mall ya nggak bisa deh. Mall aja belum buka tuh. Dari kemarin gitu kan. Pakai HP nggak apa-apa. Saya lagi di jalan, ada lagi malah sedang di posisi yang enggak ini. Jadi saya mulai ngaktifkan pas gara-garanya saya pikir bisa cukup waktunya, tapi ternyata di perlintasan kereta karena salah milih itu. Tadi masalah peluang aja. Kalau yang lewat jalur satunya itu ngelewatin sekolah, ya mesti kredit kan. Wah, moga-moga saya pilih yang nggak ada sekolah, tapi ada dekat stasiun, mesti ada langsir. Wah, ternyata betul tadi. Jadi peluang itu saya sudah pikir, tapi akhirnya milih yang saya pikir lebih cepat ternyata. Oke, silakan nomor berapa? 24. 24 kan nggak aktif kan? Makanya ditunggu ya sampai masih sakit ini. Wah, itu berarti ini benar-benar kena virus PSN gitu. Apa kalau DPD sudah di rumah sakit belum? Kemarin 3 hari berturut-turut dia demam tinggi. Kenapa nggak ke dokter tuh? Tadinya hari Jumat ke dokter, tapi belum ada kabar lagi. Makanya yang biasanya kalau ke dokter kan memang diputuskan harus kalau emang nanti mau nyoba
Nah, saya kemarin gara-gara kepengen ke 18. 19. Sekarang babnya, Berarti sampai 5 ya. iya coba. Wah, bab 3 sudah kemarin. Maksudnya bab 1 terus nanti gitu kan. Tapi ya resiko dari dengan pengembalian ya seperti itu. Gitu. Nomor 18 presentasi 18 siapa? Oke. Saya mulai presentasinya. Ini yang eksempel ya Pak berarti. Terserah mau yang soal boleh. Hanya yang soal kok belum pernah ada yang nyentuh ke situ ya. Senangnya contoh terus gitu kan. Karena senang jadi percontohan gitu. Ya kalau itu yang di exercise. Oke, jadi exercise biar sehat kan. Olahraga, exercise. Aja perlu exercise biar sehat gitu kan. Ya, review exercise bisa di 18. Untuk soalnya 5 digit kode dipilih secara acak dari himpunan 0, 1, 2, hingga 9 dengan pengembalian atau boleh berulang untuk kodenya. Nah, jika variabel random X itu menotasikan jumlah angka 0 pada kode random yang dipilih, maka apakah atau ruang sampelnya itu apa, kemudian hitunglah probabilitas, hitunglah PDF dari X. Nah, yang pertama untuk jumlah 0 yang muncul karena dia ada 5 digit kode, maka jumlah 0 yang muncul itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, 3, 4, atau 5. Jadi ruang sampel dari X-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk banyak cara, yang pertama kita menghitung banyak cara membentuk 5 digit kode, yaitu ada, karena ini ada 10 angka ya dari 0 sampai 9, maka itu 10 kali 10 dipangkatkan 5. Kemudian untuk X sama dengan 0 atau ada 0 digit, ada 0 angka 0 dari 5 digit kode itu adalah cara membentuknya ini 9 dikalikan 5. 0 sama dengan X sama dengan 0, ini 9 dikalikan 5, 9 kali 9 kali 9 kali 9, karena ini per satu kolom 5 digit itu nanti isinya hanya 1 sampai 9, jadi dia 9 dikalikan 5 per 10 pangkat 5, hasilnya 0,59049. Kemudian untuk X sama dengan 1, cara membentuknya adalah X1 sama dengan PX sama dengan 1. Nah, ini salah ketik ya teman-teman. Kemudian ini dikali 5 dikalikan 9 kali 9 kali 9 kali 1 per 10 pangkat 5, dihasilkan 0,32805. Kemudian dengan cara yang sama ya, nanti ini pakainya kombinasi karena dia membentuk 2 dari 5, jadi kombinasi 25 dikali 9 kali 9 kali 9 kali 1 kali 1 per 10 pangkat 5, diperoleh 0,0729. Kemudian X3 juga nanti diperoleh hasilnya, ini kombinasinya 3, kombinasi 35, diperoleh 0,0081, untuk X sama dengan 4 diperoleh 0,0045, dan untuk X sama dengan 5 diperoleh 1 per 10 pangkat 5 sama dengan 0,0001.
0,1. Coba lihat soalnya dulu tadi. Soalnya dimintanya apa itu X-nya? X denote the number of zeros in randomly chosen codes. The number of zeros ini dengan pengembalian itu kayaknya ya. With replacement. Number of zeros bisa berapa aja? Bisa 0, 1, 2, 3, 4. Tidak ada nolnya dari pertama ke ya dari Iya, tidak ada. nol terbalik itu satu nolnya harus satu tapi dengan pengembalian. Jadi ini yang jadi masih apa kalau nolnya sudah kalau nolnya satu yang lainnya Tidak boleh 0. berarti tinggal ada empat tempat kan karena satu tempat sudah keambil. Jadi setelah 9 jadi berapa? Setelah di pertama 0, kemudian untuk 4 kolom lainnya nanti ada 9. 9 itu kan. Tapi karena nolnya bisa posisinya di pertama, bisa kedua, bisa ini kan dia bisa Iya, kombinasi itu. pindah-pindah tempat kan itu. Tidak hanya di yang pertama, tapi bisa juga di karena itu kan ada 5 digit itu. Jadi 5 tempat kali 9 yang pas satu ya. Coba yang satu. Yang X1 5 4 kali oke. Terus kalau yang 2 dia di posisi bisa di antara 5 tempat dia bisa di dua tempat. Iya. Jadi kombinasi. Karena dia adalah banyaknya harus hanya 2 jadi yang nolnya. Cuman posisinya bisa di tadi ya beberapa. Oke, sudah terus. Nah, itu yang kemarin saya coba kalau misalnya Anda pakai yang di komputasi mungkin mudahnya gini yang kemarin coba soalnya tadi kasihkan aja sih kalau saya ingin pakai collab hitung-hitungnya. Dia gimana jawab itu. Walaupun di buku ini ada kunci jawabannya kan ini. Ada kunci jawabannya di belakang itu di belakang babnya. Itu hanya kalau ingin checking di nah collabnya sekarang coba Anda sudah collabnya sudah nyoba. Jadi collab di sini sementara memang tidak untuk konteks Anda membuat program yang susah, yang penting Anda mengenal dunia collab hanya melalui yang tadi di. Jadi saya pernah collab yang ada ChatGPT yang bisa bantu dengan mudahnya itu. Kita minta tolong buatkan collab untuk penjumlahan, nah, dia mesti akan Mbak. Untuk collabnya. Jadi di sini yang pertama kita mendefinisikan fungsi binomialnya dulu pakai sintaknya math combination ini. Kemudian di sini kita masukkan rumus untuk menghitung jumlahnya tadi. Jadi ini kombinasinya kemudian dikalikan P pangkat K itu banyak yang bentar. Jadi X-nya ini besi binomial. Iya. Iya, di sini kemarin cari ke ChatGPT pakainya binomial, dianggapnya P itu dia 0, kemudian dia kalau isinya 0. Jadi kalau memang dengan pengembalian itu kita langsung berpikirnya binomial, tanpa pengembalian kita berpikirnya apa? Hipergeometri gitu. Jadi kalau ada kunci kombinasi yang nggak boleh dengan ada pengulangan tanpa pengembalian artinya nggak boleh ada pengulangan kan seperti. Nah itu hipergeometrik, kalau dengan pengembalian itu berpikirnya langsung ke binomial. Tapi tadi Anda bangun dari step by step ya kan sebenarnya bisa langsung dari bahwa kita sudah masuk di bab 3 bab apa ini?
Masih yang bab 3 masih adalah yang hanya kondisional, belum boleh gunakan yang bab 5 kan, seolah-olah itu. Tapi nanti kalau ini tidak pakai bab 5, ya kayak tadi kita dia langsung pakai bab 5, dia nggak mau pakai bab 3. Daripada minta bab 3 aja dulu gitu. Dia kan ngasih step-step yang memang di ini kan. Dia langsung gunakan bab 5 kalau langsung nyebut binomial. Harusnya belum boleh kan. Karena di sini belum, kita seolah-olah belum dikasih peralatan yang namanya distribusi binomial, belum. Ya oke, berarti ChatGPT kecepatan. Makanya tadi harapan saya ChatGPT ngasihnya adalah ya step by step kayak tadi kan. Tidak boleh pakai distribusi binomial. Dia bingung nggak kalau dimintai syarat gitu. Ya oke, jawabannya sama sudah ini. Jawabannya sama. Nah kemarin kan bisa tadi sudah juga kemarin ada yang di materi yang Anda nanti ada materi keuangan. Kalau yang di yang S1 juga sama, saya kasih ujiannya kan terbuka. Saya minta dia masuk website pinjaman apa itu kredit atau apa itu kan. Nah saya minta ngecek dia di sana untuk ngitungnya pakai apa sih teorinya. Apa pakai buku yang kita pakai untuk kuliah atau dia tidak tahu pakai apa coba. Nah setelah itu setelah ketemu teorinya menurut Anda gitu, bikinlah programnya kan. Setelah bikin programnya diceklah, kasih inputan seperti yang kalau saya pakai webnya. Nah itu nanti jadi kecek. Kalau ternyata beda jauh, kira-kira pakai apa dia? Atau list apa angsuran kredit itu kan Anda langsung percaya aja kan, setuju, tanda tangani, langsung angsurnya segitu kan. Padahal katanya bunganya sekian persen. Nah itulah saya kasih tantangan untuk itu supaya apa? Ya kita kuliah dapat teori di textbook, kepake enggak sih gitu. Ya oke, ini sudah nyebabkan ini di teorinya gunakan bab 5. Mungkin tadi saya pikir Anda akan bikin yang kayak Anda lakukan tadi. Loh kok munculnya yang ini berarti? Gara-gara ChatGPT nggak ngasih yang, coba Anda tak kasih komen, jangan pakai distribusi binomial, ya. Dia bingung nggak sih? Nanti silakan pada saat belajar dengan Anda juga boleh minta step-step itu. Saya teman belajar bahwa Anda adalah jadi akan tahu, karena tujuannya kita kan sebenarnya belajar kan untuk mencari paham kan, bukan hanya sekedar mencari tahu atau kalau sering yang dulu sering apa dapat sama dengan kunci jawaban itu sudah senang banget itu. Kunci jawabannya salah ya ikut salah, dipaksakan supaya sama dengan kunci jawaban, malah jadi berbuat salah itu kadang-kadang ada. Oke, saya kira udah cukup lah kontekstualnya ini. Anda jumpai apa yang Anda jadi butuh apa? Distribusi di sini ya sebenarnya binomial. Ya. Sekalian, Mbak. Ya kalau Anda sudah punya belum? Kalau belum punya harus mikir dulu ya ditunda. Kan dapat 30 kan kalau langsung 3 di ini. Kalau sudah punya loh ya, kalau belum ya nggak usah. Udah. Masih ini cerita doang, Mbak. Oke, padahal sebenarnya tadi yang paling mudah apa? Siapa yang bisa bobol koper saya? Bukan saya, apa? Karena koper saya pakai yang. Nah, tapi kalau pakai yang kunci, ya harus pakai kunci apa? Pakai kunci T apa yang biar untuk bobol segala macam kunci. Saya nggak tahu namanya kok kunci T, tapi dia bisa bobol semua kunci motor kan itu. Tapi ada motor yang untuk kuncinya sudah pakai kunci yang nomor ini. Jadi setiap Anda mau naik motor, pencet kode angkanya dulu kayak apa? Ke ATM itu. Siapa yang mau nyuri motor saya jadi nggak bisa karena harus. Kalau saya sudah pakai fingerprint gitu, mau hidupin motor harus jari saya, selain saya nggak bisa pakai motor saya gitu kan. Kayak di apa? Mesin. Nah kalau ini kan kan banyak tas-tas yang pakai apa? Nomor kan itu. Tapi biasanya 3 digit. Ini kan 5 ya sih. Hanya kan ada 3 digit. Dia kan boleh sama. 0 semua boleh. 9 semua. Nah kalau Anda nyoba-nyoba itu, akhirnya Anda dapat
Harus berapa kali Anda nyoba? Dengan peluang kan berhasil berapa? Ya, oke, kalau belum nggak apa-apa, saya kira sudah cukup. Saya akan lanjut mulai hari ini ke bab berapa? 6. Ada yang sudah ngerjakan bab 6? Oh, belum. Tidak ada yang apa melewati, malah Pak sudah selesai Pak. Wah, sekarang presentasi aja semua gitu. Kok enak sekali ini nanti. Ya namanya apa, orang suka itu dulu saya kayak gitu. Oh, belum disuruh kok sudah ngerjakan. Dulu kan buku cuma satu, kalau buku apa? Mungkin kalau zaman ada SD, SMP bukunya berapa? Satu buku paketnya loh, satu. Tapi kalau saya sudah sekolah itu, ada sekarang yang generasi ini saya lihat ada buku utama, modul, ada apalagi sampai 3 atau 4 itu. Dan kalau pas disuruh bawa semua, itu saya lihat makin kasihan saya lihat itu. Gak habis pikir itu. Kalau saya juga di sini kan juga bukunya banyak kan. Tapi biasanya nggak dibaca yang buku yang lain selain yang dibuka oleh dosennya itu. Maka semudah aja. Ambil soal dari buku yang sudah ditaruh di Google Drive aja. Bisa juga dia merasa sudah soal baru gitu. Karena belum pernah nyoba ke sana. Artinya kalau nggak jadi buku utama, saya lihat di beberapa sekolah sekarang ada yang bukunya banyak. Padahal anak sekarang sibuk-sibuk. Dulu bukunya satu, sampai habis sudah dikerjakan semua soalnya. Karena soalnya juga agak banyak. Dia belajar sendiri, oh kan lihat contohnya di buku kan ada kan, oh cara ngerjakan gini, ya, soal dikerjakan udah cuma kayak gitu aja, mungkin sudah. Tapi bukunya sampai habis itu, karena kalau zaman saya buku cuma satu kelihatannya, malah kadang nggak dikasih buku gitu. Dari gurunya aja lah, itu repot kalau dari gurunya, karena apa? Sebelum diajarkan oleh gurunya kita nggak akan tahu. Tapi kalau sudah dikasih bukunya, sebenarnya kita bisa nyalip kan, dulu ini. Oke, hari ini kita akan ke continue. Jadi yang pertama adalah kalau di discrete juga ada uniform, di continue juga ada uniform, maka hati-hati nanti pada saat kita berurusan dengan yang uniform ada di 2 tempat, satu di discrete, satu di continue. Kalau yang di continue adalah kita dapatkan untuk TDF-nya, kalau adalah apa, length of, jadi karena ini kan antara A sampai B itu diindikannya, maka adalah seperti membagi apa, hanya 2 apa namanya kayak garis saja kan. Jadi panjang AB itulah si space-nya kan, karena dari A sampai B. Maka peluang X kurang dari X ini sama saja adalah panjang A sampai X-nya dibagi. Nah, kita dapat namanya CDF dulu. Kenapa kok nggak langsung pakai PDF dulu aja, kayak yang kalau di discrete, malah lebih enak PDF dulu kan. Kalau kita langsung bayangin PDF gimana ini? Kalau kita langsung memahami dengan CDF itu lebih mudah karena apa? Jadi ini loh, panjang dari membagi dari ininya kan yang kita ini kan untuk jadi di sini ada A sampai B, maka pada saat kita ingin ngambil bahwa dia kurang dari X, ini di sini, maka kita akan dapatkan adalah panjang ini dibagi ini aja. Maka langsung berpikirnya malah CDF, bukan PDF. Tapi kalau ya, oh, belum besar ya, saya belum, oh, belum share screen ya, oh. Nah, untung jadi. Padahal saya sudah ngecek pakai ini kok juga nggak lihat itu Bapak belum share screen. Kalau suara moga-moga udah masuk. Malah yang kemarin tuh yang pertemuan keberapa, malah ternyata lupa belum merekam. Setelah sampai di ruang saya tuh belum kok. Biasanya di email langsung nongol kan. Ini sudah siap di, ternyata lupa. Oke ya, jadi
Jadi kita langsung melihatnya adalah yang peluang X atau kurang dari X kecil ini. Jadi di sini adalah ini A sampai, jadi kita akan melihat. Nah, tapi ini namanya kenapa? CDF, FE gitu. Ya dengan mudah jadi kita nyatakan sebagai apa? Ini kan X min A dikurangi B min A. Nah, baru dari sini kita bikin apa? Kalau sudah punya F besar, kita bikin F kecilnya kan. Di mana ini adalah turunan dari F besarnya dan X-nya. Nah, sekarang kalau langsung dari sini yang kita dapatkan apa jadinya? Seper B min A. Mudah nggak langsung nggak dari F kecil aja? Setelah dapat dari F kecil, baru bikin F besarnya. Kalau bikin F besarnya apa? Dari F kecil, kadang nyenggol-nyenggol ini tahu-tahu sudah nggak bisa. F besar, waduh. Berarti apa? Integral dari F kecilnya kan ini. Tapi dari A sampai X itu. Tapi kalau kita memahami langsung dari yang F kecilnya gimana? Kok 1 dibagi ini? Kalau yang diskrit kan, nah karena sama tingginya jadi. Tapi kalau di continue kita kok 1 dibagi B min A ya? PDF-nya. Karena di continuous kita nggak boleh berpikir titik kan. Padahal di keseharian banyak orang berurusan dengan yang kontinu, tapi berpikir titik. Saya ramalkan harga ini akan sekian titik kan. Padahal peluang dia akan benar 0. Karena secara statistik nggak mungkin terjadi kita continuous mikir titik. Maka adanya adalah biasanya berpikir interval. Kira-kira kalau misalnya Anda dites tensi itu, Anda dapat berapa? Tensinya mungkin 110. Pakai alat satunya lagi 111. Anda mulai bingung sebenarnya apa? Karena apa? Pada saat itu kita hanya bisa, mungkin alat itu nggak bisa sampai tepat sekali titik ini, apalagi berbeda waktu sedikit, mungkin sudah tambah takut, jadi tambah tensinya naik, misalnya kayak gitu. Kan ada pengaruh dari, nah inilah statistik selalu kita akan melihat dari aspek namanya adalah, ada orang kok kalau setiap ditensi selalu tensinya tinggi, artinya katanya sudah takut dulu. Karena setelah itu dia, nah yang bahaya pada saat dia harus dioperasi, gitu. Karena takut, maka saya kemarin baru orang, kalau operasi sekarang apa? Tidak dibius total seluruhan kan? Tapi untuk orang-orang yang agak berisiko tinggi khawatir nggak bangun kan? Sekarang hanya separuh bawah. Jadi masih tahu. Nah kalau dokternya ngomong-ngomong apa ya masih tahu. Itu juga sama kalau yang pernah melahirkan kan juga dulu kalau yang di sesar itu ada karena sekarang sudah nggak perlu cukup ya serem sama fisiologinya. Oke inilah uniform ya di merikanya. Mana tadi? Uniform pemakaiannya tinggi sekali nanti ya. Jadi ini yang menarik itu nanti yang untuk Anda bekerja dengan simulasi di statistik itu. Ini nanti Anda boleh minta bahwa Fx itu CDF itu distribusinya uniform 01. Terus 1 min Fx juga uniform 01. Jadi nah siapa yang karena dia nilainya apa? Maksimal 1 bila 0. Ini juga sama kan? Ini hebat. Jadi dengan inilah teori ini yang menemukan. Jadi kita bisa bekerja dengan seluruh distribusi. Mau distribusi apa aja, Anda mau mengenerate. Ini misalnya mau mengenerate distribusi apa? Karena semua distribusi dia akan jadi ini adalah uniform 01. Ini konteksnya tapi yang kalau diskrit bisa enggak? Atau konteksnya kontinu?
Karena kita bicara jenis uniform yang kontinu kan ini. Ya seperti ada yang diskrit, konten adalah diskrit. Karena CDF nilainya apa? Kontinu kan nol. Tapi kalau CDF-nya diskrit, fungsi tangga kan. Nah itu berlaku nggak di situ juga kita bisa lihat apakah uniform yang diskrit juga. Nah ini ya kenapa kadang kita untuk uniform jadi cukup penting. Nah, saya bagiannya mana sifatnya itu. Min-nya dia tambah A dibagi 2. Jadi apa? Ya batas-batas ininya jadi kayak di tengah ininya kan nilainya. Variansinya MGF-nya cukup rumit kan itu bentuknya. Ini buktinya kalau Anda akan menelusuri dari step by step untuk melihat bagaimana mencari X-nya. Keduanya dapat variansinya, terus MGF-nya ya. Jadi untuk kasus 0 dia 1 pada saat kasus detection adalah dia adalah ini contoh pertama, Y adalah unit 01. Kalau saya punya Y sama dengan 1/4 X kuadrat, bagaimana densitasnya? Ini namanya sudah transformasi variabel nanti di statement. Jadi Anda tidak hanya berurusan dengan X, tapi X yang sudah dibikin jadi merupakan jadi variabel Y. Nah, jadi Y sama dengan FE. Gitu. Nah, inilah nanti kerjaan statistik kebanyakan malah di ini bukan di X-nya sendiri. Karena kita ingin berurusan dengan variabel baru itu. Dan kadang X-nya masih punyanya matematik. Contohnya apa? Saya ingin bikin Y sama dengan apa? Alpha plus beta X plus epsilon. Ini statistik lagi di sini. Tapi X-nya di sini bukan variabel random. Variabel biasa nggak apa-apa. Tapi kadang dua-duanya harus variabel random di statistik. Ya sebenarnya yang bikin tensi naik itu gara-gara X itu makan apa? Sate kambing, kolesterolnya jadi. Nah, kadang kan orang saling terus langsung kayak gitu. Jadi saya baru makan itu langsung tensinya naik saya ini. Nah ini yang perlu kita ada statistik. Jadi X-nya padahal porsinya kan jadi juga bisku. Dia kalau lagi semangat banget mungkin. Nah ini yang kadang apakah itu bisa logis? Nah itu nanti kadang kita membutuhkan variabel yang lain. Tapi kalau di sini hanya bikin. Nah ini kontekstualnya ngapain 1/4 X pangkat 2 untuk apa itu? Nah, mungkin di sini kita akan nyari yang kira-kira adalah mungkin ada ya manfaat di kecaharian. Kita berusaha uniform bisa hari kira-kira ada enggak? Yang berdistribusi bahwa nilai dia adalah contohnya apa kalau kita ingin bahwa nilai itu adalah uniform. Kalau nilai A, B, C, D, E, kalau saya waktu entry nilainya, ini kan sekarang di master, saya ambil lintingan A, B, C, D, E. Kalau S1 kan boleh E kan? Keluar A. Oke. Nah, itu nanti uniform apa? Diskrit. Karena masing-masing peluangnya 1/5. Oh ya, kalau S2 nggak boleh ada E. Minimal ya sudah saya ganti. Masih jadi, kalau S3 malah nggak boleh D, nggak boleh E kelihatannya. C atau minimal. Nggak tahu kenapa gitu kan. Mosok S3 kok dapat E kan ya lucu kan. S2 dapat E kayaknya juga nggak tahu masih boleh apa enggak. Tapi kalau dulu masih boleh. Tapi sekarang kayaknya saya nggak pernah lihat nilai E diturunkan. Ini kalau S1 aja sudah jarang. Kayaknya dosen sudah nulis E sudah berat. Enggak tega itu mungkin apa. Nggak tahu Anda masih ngalami enggak itu. Di S1 Anda kan S1 yang generasi sekarang kan. Kalau S1 saya kan sudah lebih lama lagi.
Itu kalau dulu sudah biasa, yang malah nggak ada biasanya A. Kalau dapat A langsung terkenal satu. Nah, siapa itu? Padahal cuma nomor mahasiswanya loh yang muncul, kan nggak ada namanya. Itu nomor mahasiswa sama nilai. Lama-lama dihafalin, mesti nomor itu sih. Jadi seolah mungkin dosennya setiap mau ngasih nilai hanya lihat nomor mahasiswa. Kalau yang ini, yang ini nggak usah. Oke, ini uniform, nanti silakan. Nah, kalau Anda bisa butuh tadi, misalnya, uniform itu untuk memodelkan apa sih? Misalnya, jadi kita tahu nggak itu pinter, nggak tahu bahwa uniform ada manfaatnya yang kontinu ini kita minta. Daripada kita bikin kayak gini kan, 1/4 X pangkat 2. Ini apa maknanya? Ini nggak ada kan ini. Yang penting untuk latihan, bikin apa? Ini di sini. Kita dapat PDF baru. Ternyata X/2. Ini distribusi apa ini? Yang baru ini setelah dari tadi X uniform kan, ditransformasi jadi Y yang yaitu 1/4 X pangkat 2. Jadinya kok Fx X/2 0 sampai 2. Uniform bukan ini? Kalau uniform nilainya antara 0,2 kan hanya 1/B-A kan? Berarti bukan juga. Terus apa ini? Enggak, mungkin bisa juga jadi enggak bernama. Belum dikasih nama lah. Nah, itulah nanti kita akan orang bisa meng-create dari berbagai macam apa? Gimana? Oh, ininya belum. Oh, lah. Karena saya lihatnya ke sana jadi enggak perhatikan. Ini besok nanti tambahkan tugas salah satu kedua kelas adalah turunkan ini. Jadi Anda boleh meng-create lagi misalnya 1/4 X pangkat 3 jadi apa? Dari apa lagi? Tapi lama-lama carilah yang ada kepentingannya itu. Nah, itulah yang dari real problem kadang kita jadi berkepentingan untuk buat. Contohnya apa yang Anda pernah tahu yang namanya indeks massa tubuh IMT bahasa Inggrisnya singkat apa rumusnya apa? Masih ingat? BMI itu? Kan ada orang yang kok saya berat badannya ini nggak apa-apa, kok saya tinggi kok, gitu kan. Itu gara-gara dia, makanya ukurannya tidak pakai tingginya atau berat badannya, tapi pakai BMI atau IMT. Rumusnya apa? Yang jelas tinggi badan dan berat badan dimasukkan. Jadi dia F dari apa? Tinggi badan dan berat badan. Ini namanya apa? BMI. Tapi apa rumusnya ini? Nah, Anda boleh cari tahu penemunya ini siapa, kok ya jadi sekarang dipakai untuk ukuran. Kamu itu overweight, gara-gara cuma BMI-nya lebih dari berapa 25 atau berapa. Maka akhirnya ada orang yang nggak bisa menurunkan berat badannya, coba meninggikan badan dengan cara apa? Ditarik gitu. Pernah kan lihat itu iklan ini? Bukan ditarik itu. Nah, yang bahaya lagi kalau tarik nggak bisa akhirnya menggantung diri kan. Nah, karena dia kena gravitasi dan nanti salah lagi. Kenapa kok kamu pakai tali itu? Nah, biar tinggi loh. Kemarin tarik kayak gini nggak tinggi-tinggi. Nanti bahaya itu. Ada iklannya kan itu. Ditarik pakai apa? Setiap hari di ini kan kayak orang bonsai. Ingin cepat, nariknya ke cepet atau malah jadi lepas gitu. Gara-gara apa? Rumus ini BMI itu. Kalau untuk mengukur overweight cuma dari berat badannya, nggak ada orang peduli dengan tinggi badan. Biar tetap masih ideal, saya berat badan sulit diturunin, ya berat tinggi badannya saya naikin. Ya. Nah,
Berarti kalau Anda mempunyai tinggi badan, berupa variabel random enggak? Berat badan, itu variabel random, nilainya kontinu apa enggak? Random enggak berat badan, tinggi badan? Karena berjalannya waktu Anda berubah. Ya. Kecuali lama-lama tinggi badan sudah enggak. Itu di usia tertentu tinggi badan kayak sudah stabil, tapi kayak saya tinggi badan lama-lama akan turun. Saya sudah berkurang 1 cm. Tapi kalau saya terlalu banyak menunduk lama-lama, mungkin 5 cm. Dan lama-lama 10 cm. Kalau sudah lama-lama harus pakai apa? Tekan kan? Itu sudah tingginya kan diukurnya ternyata tinggi. Kan dipaksakan kita nempel kepalanya. Tapi seberapa kemampuan saya ini. Maka saya kemarin kalau mau diukur kan berusaha. Pak, jangan paksakan Pak, biasa saja. Oh, kurang 1 cm. Sudah pakai tekan saya gini kok mau diukur badannya terus ingin tekannya dilepas, ingin tertinggi gitu ya, nggak bisa. Maka katanya tinggi badan juga mengalami. Jadi variabel random yang nanti nilainya juga kan. Sudah sampai batas maksimumnya bisa nambah lagi, adanya tinggal turun kalau tinggi badan. Kalau berat badan masih bisa itu. Sampai yang kejadian di mana itu 200 kilo sampai jalan sudah enggak. Artinya kita butuhkan namanya transformasi variabel dari Y sebagai fungsi dari apa. Bisa dari sama-sama variabel random, bisa juga enggak seperti di kasus regresi. Titik 2, ini ngapain lagi ini? X uniform. Tapi diminta mencari X ditambah 10 per X. Ini kan kayak variabel baru juga. Tapi adalah apa? Yang Y sama dengan apa? X ditambah 10 per X. Tapi karena Anda harus cari Y-nya dulu, lebih capek lagi mungkin gitu kan. Lebih baik nggak usah itu. Langsung aja dari sini itu. Dengan melalui bantuan matematiknya, dikumpulin dulu nih di sama-sama ini kan, jadi bisa dapat X plus 10 per X lebih besar dengan 7. Kanan kiri kalikan X pangkat kalikan X, jadi X pangkat 2. Tapi kalau Anda ingin nyari Y-nya, ya bisa aja kalau diminta mencari Y. Tapi nanti itu kayaknya tugas di bab belakang apa ada transformasi variabel. Jadi seperti yang mirip yang contoh di atas itu tadi kan mencari distribusinya. Ini karena diminta mencari distribusinya. Kalau di bawah ini diminta Anda mencari distribusinya, ya Anda harus. Tapi karena diminta hanya langsung mencari peluang X plus 10 per X, paling sedikit itu nggak usah nyari distribusinya dulu, langsung aja dari sini, lebih enak. Oke, yang dapat 6.3. Waduh, ini malah lebih ini lagi kan ini. Sudah variabel randomnya X, tapi yang T-nya apa di sini? What is the probability that the quadratic equation ini sama dengan has real solution? Berarti harus gunakan ini matematiknya muncul di sini, idenya ada quadratic ini mempunyai solution jika apa? Discriminant of this equation is positive. Maka kita harus nyari apa? Diskriminannya. Nah, kita selesaikan. Jadi, maka akhirnya sebenarnya kita mencari peluang dari apa? X min 2 kali X plus 1 sama dengan 0. Tapi kalau soal matematik kan cuma mencari apa? Carikan solusi apa? Dari persamaan kuadrat ini gitu kan, sudah biasanya kayak gitu ya. Artinya di sini digabungkan dengan soal di statistik, jadi malah mencari peluang apa ini? Bahwa si persamaan kuadrat ini mempunyai solusi tidak real. Tapi waktu Anda belajar di matematik kan cari apa? Solusi real dari persamaan kuadrat ini kan sudah selesai. Nah, kira-kira di dunia nyata kadang apa kita membutuhkan seperti ini? Berapa peluang Anda akan menemukan solusi dari suatu soal?
Kalau multiple choice, gampang hitungnya kan. Karena saya pakai, kalau multiple choice saya selalu pakai random kok milihnya. Gampang. Tapi kalau pakai dipikir beneran, peluangnya akan naik Anda dapat jawaban yang benar. Tapi kalau Anda pakai random, kalau multiple choice, ya peluangnya kalau 5 pilihan ya 1/5 untuk dapat pilihan. Tapi kalau Anda di guru ya jangan bikin soal 6.3 ya, karena hanya ada soalnya bolehnya apa? Mencari solusi dari persamaan kuadrat. Solusi realnya. 6.2 teori ini menyatakan apa? Nah, ini tadi yang saya indikan bahwa ini hanya jika X adalah variabel random dengan increasing cumulative distribution function fx dan run value defined by ya sama dengan fx, maka dia akan bersifat uniform. Ada kata-kata di sini apa? Dia harus variabel random continue. Dan distribusi kumulatifnya dia increasing. Dan distribusi kumulatif yang biasanya bentuknya dia adalah BC. Nah, inilah apa buktinya ya bahwa dia adalah karena syarat matematiknya ini yang menyebabkan bahwa kalau saya punya ini maka invest dari fungsi itu ada. Karena kita akan manfaatkan apa investnya dari fungsi tersebut. Kan nggak semua fungsi punya invest fungsinya kan. Nah, ini nampak kita punya fungsi apa ini? X-nya adalah fx, f(x) dari minta saja, terus kita ingin mencari produk Y adalah 1/1 plus E pangkat min E. Nah, nanti keterampilan ini Anda akan diberikan lagi sekali lagi di bab nanti setelah UTS. Namanya keterampilan transformasi variabel. Nah, inilah yang kalau pada saat tesis sudah lupa kalau tanya, ya ini dari bukunya, ya ini dari papernya, ya ini saya pernah baca, ya ini saya pernah lihat di internet. Kenapa kok itu distribusinya? Karena memang kadang kita pada saat, maka kalau kita baca kan harus baca lagi yang di pustakanya kan. Karena yang dia nulis itu ngomong saya dapat ini dari si ini dari ini. Ini kayak polisi apa kalau lagi investigasi kan, nyari-nyarinya terus gitu. Nah kadang kita hanya pasrah dengan satu literatur di situ. Jurnal aja. Nah ini nanti mulai Anda persiapkan masih tesis kira-kira 1,5 tahun lagi kan. Nanti saya akan ingat-ingat kalau pas saya uji Anda. Kan? Maka saya kemarin kalau ngajar Statmas 1 kan semester 1 ya kalau di bulan. Karena kadang saya merotasi diri kalau ada yang masih mau itu ya di situ saya kadang ada beberapa mata kuliah terpaksa kita akan tidur karena kita kehilangan dosen dalam waktu singkat, waktu itu 3 ya meninggal. Jadi karena yang satu barusan pensiun harusnya masih kita butuhkan, satunya lagi belum pensiun, tapi usia sudah ini, tapi yang satunya lagi masih muda juga. Jadi saya langsung repot juga. Ya. Nah saya kebagian yang kalau prodi kan nggak minta dosennya siapa ini yang mau ngajar, karena saya sebagai kaleb kan dikirimin gitu kan, aduh siapa? Kayak ini kemarin saya nugasin dosen muda kan, karena saking mudanya malah masih sibuk disuruh pekerti apa ya itu perintahnya pemerintah karena PNS harus punya budi pekerti ya. Ternyata 2 minggu akhirnya mepet tuh Pak, hari Sabtu ke Jumat ini Pak ternyata Bapak harus nyari gantinya. Waduh lah ini bagi Pak ya udah harus turun kan karena ini berat untuk orang yang sudah lansia kan tiap hari, makanya itu Anda sakit saya juga harus berpikir juga kan nanti kalau saya juga saya ketularan sakit kan?
Karena tiap hari berat kan, ngajar tiap hari harus pagi lagi setengah 8. Mau nyari tukar kemarin sekali aja hari ini nggak bisa karena yang muda lebih sibuk lagi kan. Teman tukar, saya nggak bisa Pak. Jadi dosen statistik memang lagi minum. Tahun ini kita cuma dapat 1, Pak. Padahal kita buka lebih dari itu. Ya ada alumni kita sendiri dari sini, ternyata ya ada prosesnya agak lucu. Terutama teman katanya apa ya di dari dosen ya fisiologinya harus dicek. Saya nggak tahu kenapa masalah fisiologi wisata kok yo nggak lolos. Apalagi kalau yang untuk ke PNS apa itu dulu namanya itu ada 3 akademik, ada ini macam-macam itu. Skornya kurang dari itu sedikit nggak lolos itu. Jadi nggak cuma banyak dosen nggak cuma akademik tapi dianggapnya harus lengkap. Belum untung nggak ada tes fisik gitu, hanya tes kesehatan kan beda kan, tes kesehatan kan ya sudah lah hari itu lagi bagus. Jadi kalau tes fisik suruh lari-lari ya udah nggak kuat kan. Padahal dosen harus lari-lari kan. Oh ini kok daftar rapat harus pindah ruang, apalagi karena pindah dari sini ngajar ke satu, nanti ngajar lagi yang juga beda lagi terus nguji di sana. Wah ini sudah. Maka kalau yang nggak ada liftnya, saya paling nggak suka jadinya kan. Yang gedung timur kan nggak ada ya. Maka saya nyari paling sampai lantai 2, ketiganya kan cuma 1. Tapi kalau dari 1 sampai 5 sudah berat. Karena sudah kategori kayak apa? Punya mobil yang tua kan nggak boleh nyari yang ada tanjakan. Yang datar aja maka selamat. Tapi kalau enggak nanti nggak kuat. Oke, ini sekarang mulai mencoba kayak konteks a box so that its height is 10 inches. Ini kayak kontekstual, kayak salah kayak model bahwa Anda bikin suatu kotak, tapi tingginya berapa, dan its base is, apa ini di sini maunya? Ditambah ada X-nya yang berupa variabel random. Ya. Jadi apa ini kalau ada tinggi sama apa? Kayak luas alas ininya ya. Kalau tingginya kan sudah karena box kan berupa ada 3 ini kan. Tapi luas alasnya dia harus variabel random. Ini untuk apa itu? Tapi kira-kira suatu tanda ada terpaksa bikin kotak yang seperti itu. Tapi dia harus dikendalikan. Dia harus antara 2 sampai 8. Kalau persis kan ya susah kan. Kadang mesti kita ada semacam toleransi kan, apa plus minusnya kalau bahasa di ininya, kalau di orang ukur apa namanya? Oh, teori ralat kalau bahasa orang fisik atau apa namanya teori. Jadi artinya ada plus minusnya gitu kan, nggak mungkin bisa persis gitu kan. Tapi masih bisa dipakai lah untuk kotaknya itu biasa. Tapi kalau sampai ininya besar sekali, apa dampaknya? Mungkin dia terlalu besar atau kecil. Bisa saja dia jatuhnya kayak kurang bisa menopang gitu. Kalau tingginya oke, dia fix, tapi yang pas ininya dia berusaha nggak fix mungkin dia maunya. Tapi mungkin di dunia, maka silakan Anda minta bantuan si ChatGPT. Ada nggak sih ini kasus nyata kayak gini? Nanti menarik gitu, dia akan mencoba searching dari banyak kisah-kisah di. Karena saya lihat di beberapa negara apa-apa itu dipikir dengan cermat itu. Kita udahlah kita percaya kalau memang takdirnya saya ketabrak ya ketabrak. Yang penting jalan nggak usah nengok kanan kiri gitu. Ini kok enaknya dengan cepat dia nggak ada kehati-hatian. Maka saya lihat dari sisi preventif itu kemarin saya apa-apa kok ya dipikirkan dengan serius itu. Preventif itu ya kita kan cenderungnya jadi kuratif. Padahal kalau sudah kuratif kita mahal kan. Nah inilah ini dia sampai terus apa ini? Then what is the expected volume of box? Jadi seperti apa ininya? Apa dalam konteks kita ingin mencari ekspektasinya. Tapi kalau kita ingin fix semua tanpa variabel random bisa nggak dapat 280 tingginya 10? Dapatnya apa?
Kan itu kita hapus semua statistiknya. Kotak volumenya 280, tingginya 10 tadi ya. Berarti panjang kali lebarnya berapa? Ya 28 gitu kan. Udah gini. Kalau saya peseni buatkan kotak dengan volume 280, tingginya 10. Dapatnya apa? Bisa berapa? 2 kali 14. Yang penting volumenya. Nah, itulah saya menduga kenapa ini boleh nyebut merek enggak jadi si Aqua dengan Lemro beda ini. Volumenya yang penting kan, tapi yang penting desainnya biar kelihatan keren itu. Kenapa harus yang satunya dibikin bawahnya agak ini? Itu kan ini kan pada bikin kenapa enggak kotak saja gitu kan? Kayak box gitu. Tinggal dikasih bang ini aja. Kenapa harus bundar? Ada hitung-hitungan supaya diangkut di truknya mungkin ada. Ini saya nggak tahu kenapa nggak bikin ini. Kenapa harus berupa semacam kayak tabung kan itu. Nah berarti ini kalau dapat pesanan kayak gini, yang penting volumenya adalah ekspektasinya 280 sudah beda dengan saya ingin pesan yang volumenya 280. Kalau ekspektasi jadi bisa diindikan sebagai kayak rata-rata 280. Tapi di sini si luas apa tadi yang kalau yang sekarang kan berarti yang ininya ya. Yang alasan tadi base-nya itu. Bukan 28, tapi dia berdistribusi uniform antara berapa tadi? 2 sampai 8 ya. 2 sampai 8 adalah luas alasnya. Saya yakin ini pembuat box bingung kalau dipeseni malah pakai kayak gini. Apa di uniform harus kuliah dulu jadinya kan? Kalau yang cuma dipeseni 28 alasnya gampang, 2 kali 14, 1 kali 4 bisa. Berarti ini nggak mentingkan apa? Bentuk yang penting volumenya kita mengejar dari sisi itu. Tapi ini ekspektasinya. Sering padahal ekspektasi kadang kita sebagai on average-nya. Nah, kalau ini ada kontekstualnya kira-kira. Two number of independently and random from interval. Tadi yang software apa? Yang untuk tadi merandom itu, dia pakai apa kira-kira? Oh, tadi minta 124 dapat. Anda bisa bikin kayak tadi? Mengenerate, tadi kan bilangan antara 1 sampai 24 kan? Keluarnya harus ya antara 1 sampai 24, bukan 1,5, 2,5 itu. Berarti dia pakai uniform karena dianggap ini adalah peluang namanya uniform yang diskrit kan itu. Nanti uniform yang kontinu ini gunanya besar sekali juga nanti. Baik Anda nanti akan yang mau minat ke, terutama yang minat ke apa bahasa di itu juga adalah untuk generate. Jadi pas kita membuat simulasi itu banyak sekali kepentingannya di situ. Nah ini apa lagi ini? Suruh apa ini? What's probability that the two number differ by more than. Ini soal matematik digabungkan dengan statistik, jadi ada probability tapi untuk urusan seperti ini. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke distribusi yang tadi uniform. Berikutnya adalah gamma. Siapa yang karena kata gamma di sini bisa juga langsung ingat Gajah Mada kan. Kalau dulu di kampung saya sudah wah ingat karena tadi malah sempat saya kebetulan lagi ini kok dapat salah satu postingan yang apa mata najwa ke Timur Timur itu ke Timor Leste. Nah kan ketemu dengan kan sekarang mereka masih susah walaupun sudah 20 tahun merdeka kan. Dengan pendidikan. Ternyata ada yang punya mimpi saya dulu kan beberapa dulu banyak sekali dari teman yang kuliah di UGM kan karena dapat fasilitas khusus itu saya berapa kali ngasih
apa kayak biar mereka siap lah, baik dosennya, baik ininya. Nah itulah ada yang masih punya mimpi dulu saya ingin tapi jadi susah, boro-boro dia untuk SD sampai SMA-nya masih agak susah. Walaupun dia mengatakan, saya berterima kasih ke penjajah Indonesia. Kalau zamannya digancah oleh Portugis, itu cuma sampai kelas 3 SD. Kayak zaman kita di Belanda juga nggak boleh sekolah tinggi, kecuali yang bangsawan. Kan. Untuk Indonesia waktu menjajah kita itu, disekolahkan sampai SMA. Karena Universitas Timur Timur itu baru satu loh saat itu. Waktu di beberapa kan dosennya dulu dikirim ke sini. Itu saya jadi Universitas Timur Timur, sekarang nggak tahu namanya apa jadinya. Nah itulah mereka ada yang, saya sebenarnya ingin ke UGM, tapi kan sudah beda prosesnya, karena itu dapat fasilitas khusus penjajah yang baik hati katanya. Ya walaupun dulu ya Belanda pun katanya kita banyak orang kita dibawa ke Belanda kan, tapi hanya orang-orang elitis tertentu kan yang bisa ke sana. Untunglah mereka tidak, ya walaupun sebenarnya kalau saya bayangkan 3,5 abad ya sebenarnya panjang juga gitu. Untung Jepang cuma 3 tahun ya. Nah sekarang yang lagi merasakan yang di pasar sana itu yang masih belum. Nah Gama itu nama yang bisa di mana aja kayaknya. Sinar Gama Anda juga pernah dengar ya? Ini kira-kira nama orang apa bukan? Gama? Nama orang pakai M-nya double gitu kan. Ada juga apa notasi apa Yunani ya? Gama gitu kan. Nah inilah sebetulnya Gama ada yang kayak to besar, ada yang kecil kan itu. Huruf apa namanya nih? Huruf Latin apa huruf Yunani? Greek ya. Greek berarti Yunani ya berarti. Nah sekarang kita di sini ada namanya fungsi gamma. Bentuknya ini yang nemukan juga, yuk kira-kira gimana cara nemunya itu kan? Jadi dia adalah nilainya positif, dia adalah merupakan fungsi berubah masih integral, sama fungsi Bessel itu. Saya juga kaget ada Bessel 1, Bessel 2, Bessel 3. Kalau di matematik namanya ada mata kuliah namanya special function atau fungsi khas atau apa. Saya kaget juga waktu saya berurusan dengan itu, padahal saya lagi ngurusin di statistik yang keuangan. Saya berurusan dengan tiba-tiba kok ada besok. Sampai waktu itu di MATLAB-nya belum ada yang sudah tinggal paket saya pakai kan. Kalau saya email di sini mungkin nggak laku gitu, sana nggak akan jawab. Tapi pas posisi saya pasti benar, dia jawab. Kamu lagi riset apa? Kok butuh fungsi yang aneh-aneh tadi? Karena apa? Dia mau buatin itu kalau dia mau beli. Tapi kira-kira kalau saya paling dianggapnya nanti mau membaca kalau dari sini ya untuk apa lah gitu. Beli mahal sekali. Walaupun kita beli dulu satu ini harganya memang mahal sekali. Sudah nggak visible untuk. Maka akhirnya saya berpindah ke yang namanya open source itu. R itu ya yang ininya. Terus sekarang Python itu juga. Nah di gamma nanti lihatlah kalau Anda mau di-collect ada nggak sudah fungsi gamma ini di-collect package-nya. Anda tanya aja di situ. Kalau R sudah ada belum? Kalau di MATLAB sudah, karena kalau kita mau bikin sendiri bisa ini. Ya lumayan besar ini kan berupa masih dia fungsi berupa masih integral. Ini grafiknya kalau mau di ini kan bentuknya. Kalau lihat di ininya siapa ini? Ini orang Swiss ya matematisian ini adalah Euler, nama Euler juga ini adalah tahun 1707. Kita masih dijajah Belanda katanya. Iya 3,5 abad berarti iya ya benar masih ya tahun dari 17-an itu. Nah, pada saat ini lemma 6B1 bahwa to 1 nilainya adalah 1. Nah, ternyata juga bisa dibuat si fungsi gamma tadi dalam bentuk persamaan seperti apa ini kayak rekursif ya.
Jadi gamma Z sama saja Z min 1 kali gamma Z min 1. Nah, mulai kelihatan ada manfaatnya. Yang menemukan ini juga siapa mikir-mikir kayak gitu. Karena dia dari apa? Ternyata bisa dibikin kecil seperti ini. Ini buktinya, jadi kita dapatkan. Nah, yang menarik lagi, lemma 6.3, pada saat kalau tadi 0, tadi yang nilainya adalah 1 ya, ini. 1 nilainya 1, kalau setengah nilainya ternyata akar P. Nah, inilah yang mulai menginspirasi dengan berbagai peralatan ini, akhirnya punya densitas yang namanya distribusi gamma. Kalau fungsi gamma masih punyanya yang di matematika atau ini, kalau sudah jadi fungsi densitas gamma, jadi di wilayahnya statistik. Tapi memanfaatkan berbagai keunggulan dari teman matematik yang sudah bikinkan. Misi kalau tadi ya dapat untuk yang akar ini, walaupun buktinya ya lumayan juga. Enggak sampai untuk dapat, harus apa nih trigonometrinya ya keluar juga ya ini. Dapat dia. Kalau min setengah, jadi min 2 akar pi. Kalau tadi setengah akar pi. Dengan bantuan apa yang teratifnya, terus kalau 5/2 ya bisa dicari lagi. Untuk ini yang dapat contoh ini nanti menggunakan. Nah, untuk komputasinya psikolog bisa enggak ini suruh ngitungkan ini. Enam 8 nanti sama. Tapi Anda kalau untuk kerjakan yang di sini bisa menggunakan tadi ya yang apa beberapa lemma yang di depannya tadi bisa dipakai. Ini masih bermain-main dengan fungsi gammanya. Nah, sekarang kalau dia natural number, ternyata gamma n plus 1 sama dengan n faktorial. Berarti mirip dengan apa? Yang pakai n faktorial, kalau kombinasikan NI, terus kalau permutasi, kalau yang n faktorial itu untuk apa? Kalau permutasi berulang kan, pangkatkan n gitu kan, jadi ininya jadi n. Tapi kalau ini jadi apa? n-1, jadi kayak pengambilan tanpa pengembalian itu di ini kan. Jadi pertama masih n, setelah itu tinggal n-1, setelah itu tinggal n-2 kalau jadi n faktorial. Nah, akhirnya ini orang statistik diuntungkan dengan karya-karya orang matematik tadi. Lahirlah namanya variabel random X yang berdistribusi gamma. Densitasnya kayak apa? Inilah di definisi 6.2. Lihat di situ memanfaatkan apa? Fungsi gammanya jelas di situ. Nah, kita tulis sebagai X berdistribusi gamma theta, alpha. Nah, untuk buktikan bahwa ini integralnya 1, mau tidak mau harus menggunakan tadi kan, yang ada sudah disiapkan oleh teman-teman matematik itu. Ini enggak dikasih bukti, nanti Anda perlu menunjukkan bahwa dia ada integralnya, nanti adalah 1. Ini untuk min variannya. Sama MGF-nya. Ini untuk bentuk khusus, kalau alfa sama dengan 4, ingin dicari tapi min 1/x pangkat 3. Ini yang dapat contoh 6/11 ya, berarti 11 itu. Kemarin kita mau ngubah ya. Yang 1 sampai ini berarti yang persensi nomor 1 berarti itu jatahnya persensi 9 ya. Ya, kemarin kesepakatannya gitu kan. Nanti yang bab 7 nomor 1 untuk jatahnya yang 11 ya. Habis 9 16. 17 ya. 17 ya. Jadi nanti biar merasakan nikmatnya dapat nomor 1 gitu. 6/12. Nah, inilah nanti ada yang bentuk khusus dari gamma, namanya eksponensial, yaitu bila apa? Alfanya 1, kita akan dapatkan dia akan berdistribusi gamma.
eksponensial ya pada saat kalau alfanya adalah 1 ya. Jadi eksponensial seperti adalah sama saja dengan gamma ke 1. Jadi alfanya 1 dia akan jadi bentuk khusus namanya eksponensial. Nah, nanti di statistik kadang ada disebut eksponensial, kadang ada disebut negatif eksponensial. Jadi kalau eksponensial itu sepertheta kali E pangkat min X per theta ya. Ini. Tapi kalau theta kali E pangkat min theta X namanya sering disebut sebagai negatif binomial. Ada ini hanya perbedaan di parameternya aja. Nanti di pemakaiannya juga berbeda. Ini kalau yang eksponensial ini favoritnya yang aplikasi ke teori antrian. Jadi orang antri kalau dianggap apa? Ini ya bisa jadi banyak gunakan nanti. Oke, ini tadi gamma. Ini sampai contoh ini masih gamma. Silakan nanti di. Nah, kalau tadi bentuk khususnya gamma, kalau alfanya 1 jadi eksponensial, sekarang ini bisa jadi C-square. Itu juga bentukan dari ininya gamma. Nah, C-square ini nanti gunanya juga cukup banyak. Jadi penemu gamma itu betul-betul, kalau fungsi gamma nggak ditemukan dulu, nggak akanlah lahir distribusi gamma. Maka sering saya mengatakan ke mahasiswa saya di sini, Anda beruntung karena dalam sejarahnya statistik lahir dari matematik. Nah, di sini juga prodi statistik lahir dari matematik saya untuk anak saya. Apalagi aktuaria dilahirkan dari statistik, jadi dia akan kuat statistiknya, akan kuat matematiknya harapan saya. Karena sesuai dengan orang tuanya kan. Maka kadang saya tanya ada yang ingin jadi guru, saya tanya di orang tuamu guru, ya terinspirasi dari orang tuanya. Kenapa kamu kok ngambil S2 matematik? Ada yang masih karena pengaruh orang tua? Enggak, sudah. Ada yang karena ada orang tuanya itu maksudnya. Jadi ini adalah kalau kita ini kan nanti C-square sampai dibikinkan tabelnya untuk nilai-nilainya karena untuk kepentingan apa? Ini yang sudah pernah dalam mungkin waktu S1 ketemu dengan C-square yang kebetulan deskripsinya pakai statistik. Tapi mungkin deskripsinya, kalau saya pun pendidikan matematik kadang pakai statistik, tapi kemungkinan bisa juga nggak sampai melakukan uji statistik. Kalau uji statistik kadang pakai C-square, ya kan yang pakai itu, ya tabel C-square-nya kan, jadi sudah kenal itu. Tapi kadang kita nggak kenal bentuk formulanya ini rumusnya, karena yang kenal tabelnya saja. Kalau yang belajar metode statistik kadang nggak lihat, ternyata bentuknya kayak gini loh fungsinya. Jadi bikin tabel C-square itu sebenarnya nggak gampang kan, karena harus apa? Integralkan ini kan. Nggak akan lihat jasanya si penemu fungsi gamma tadi kan, si zamannya tahun 17-an, berarti apa 17 kan. C-square, jadi sudah kenal, sudah memakai tapi belum pernah kenal orangnya, gitu, wujudnya kayak apa. Ini C-square, contoh 616. Nanti Anda di sini, Anda boleh bandingkan dengan tabel ya, from C-square tabel ini. Tapi Anda kalau ngitung sendiri juga perlu bantuan. Integralnya CD collapse-nya juga bisa nanti Anda. Nah, kalau tadi kita memiliki apa? Sudah apa tadi? Uniform, gamma bisa jadi eksponensial, jadi C-square. C-square sekarang ada lagi namanya apa? Erlang distribution. Bentuknya kalau lihat di bagian depannya itu mirip seperti eksponensial, tapi yang sering disebut bagian negatif eksponensial. Pada yang depannya aja itu. Tapi yang belakangnya ada tambahan itu namanya kita punya Erlang distribution. Itu ternyata juga
masih anaknya gamma lagi kan. Untuk kasus apa? Alfanya sama dengan n, tetanya sama dengan 1/lambda. Tapi kenapa dikasih nama si Elang? Karena mungkin yang jeli waktu itu si Elang itu yang mikirin. Mungkin ada sekarang jadi, oh saya akan berpikir dari gamma bisa jadi apa lagi ya? Mau saya kasih nama saya sendiri. Gitu. Nah makanya ini kan, kenapa kok jadi laku ini ya? Jadi tadi kalau alfanya n, tetanya seperti jadi nr. Nah, tapi bisa juga dibawa ke nanti kita akan punya yang ini adalah Weibull. Nah, ada distribusi Weibull satu, terus dalam keadaan kasus khusus alfa sama satu juga akan jadi dari punyanya Weibull jadi eksponensial. Nah, ini makanya kalau Anda ini stigma akan kemana pada saat Anda akan masuk ke wilayah-wilayah yang berbeda di statistik itu. Karena statistik kan siapa sih yang memakai? Bisa orang ilmu sosial, bisa orang eksakta. Misalnya ngurusin lifetime kayak gini, Anda nggak pernah mikir kan? Beli lampu yang penting harganya kalau berasal dari survei itu. Yang penting harganya murah gitu kan. Matinya cepat nggak penting gitu kan. Maka saya kalau yang untuk tempat-tempat agak sulit, saya milih yang kadang tapi mahal tidak berarti tapi kan ada dituliskan itu lifetime-nya berapa. Dilihat dari harganya terus ada lifetime-nya. Nah, itu akan menunjukkan bahwa dia ada apalagi kalau tambah garansi 1 tahun, berarti kalau itu diganti, walaupun gantinya juga repot, harus mencari posisi yang nggak nyaman kan. Nah, makanya sebenarnya harus tiap produk-produk elektronik harusnya ada tulisan lifetime-nya. Tapi kayaknya nggak semua kan nulis kayak gitu. Kalau lampu saya lihat sudah beberapa ada yang pernah lihat itu di box-nya itu ada tulisan lifetime. Terus Anda bayangin lampu kayak gini kan lama matinya kan. Waktu eksperimen gimana itu? Berapa tahun nanti ini lifetime-nya akan saya tulis sekian itu. Artinya apa? Kalau saya ngomong lifetime-nya 2 tahun, ternyata baru terus saya kasih garansi 1 tahun, baru 1 bulan udah mati, kan harus ganti terus, kan rugi Pak. Nah bayangin kalau nunggu matinya sampai 2 tahun, siapa mau kan? Maka di statistik ada namanya uji dipercepat. Kalau untuk manusia kayaknya nggak boleh kan? Biar cepat matinya maksudnya itu. Tapi nanti dikembalikan ke kondisi normalnya. Kalau lampu ini kan didesain untuk 220. Kalau dikasih yang lebih tinggi, dia akan matinya lebih cepat ya. Maka kadang ada yang diindikan di statistik akan ini adalah distribusi Weibull. Bentuk khususnya lagi bisa jadi namanya Rayleigh. Ini juga ayahnya nama orang lagi. Weibull juga nama orang, Rayleigh nama orang. Bayangin dari apa tadi? Gamma bisa timbul varian banyak sekali. Nah, kalau Anda ingin lihat lebih banyak lagi, nanti yang ambil minat ke aktuaria di mata kuliah pengantar teori resiko. Dan untuk bicara resiko, ternyata distribusinya lebih banyak lagi. Itu nanti kalau ada, karena di sini kan bisa masuk ke statistik, bisa tadi mau yang analisis, bisa aljabar, terapan, sama ke statistik ada di aktualnya juga. Nah, itu salah satu mata kuliah yang banyak distribusinya lagi adalah teori resiko. Jadi kita sudah punya apa lagi tadi? Tambah lagi, tadi sudah ada Weibull, tambah Rayleigh ini ya. Terus sekarang beta. Ini mirip seperti yang gamma tadi ya. Jadi ada kalau nggak salah ada sinar gamma, sinar beta gitu ya. Kalau gamma tadi juga berupa integral, tapi 0 sampai tak hingga. Kalau beta, integral dari 0 sampai 1. Nah, dari fungsi beta inilah lahir distribusi beta. Oke, yang. Tapi sebelum melahirkan distribusi beta, perlu teorema 6.4 dulu.
Yaitu untuk menyatakan apa? Bahwa B alfa beta ini sama saja dengan gamma alfa, gamma beta. Berarti beta lahirnya setelah gamma kan berarti ini. Atau mungkin beta lahir duluan tapi tidak dalam bentuk wujud yang teorema 6.4. Nah inilah yang kalau kita perhatikan di sini, setelah kita memiliki teorema 6.4, maka kita bisa bikin menuju ke distribusi betanya. Karena untuk menunjukkan apa nanti integralnya 1 itu. Ini korolernya banyak, sedangkan ada ini kan, ini ada distribusi beta. Bawahnya apa ada B alfa beta tadi yang bentuknya apa gamma beta dibagi. Jadi kalau beta itu mirip distribusi apa? Uniform ya, 0,1 ya. Sama-sama nilainya antara 0,1. Cuman kalau gamma adalah bentuknya apa? Sorry, uniform adalah ini kan PDF-nya lurus saja. Tapi kalau beta tetap antara 0,1 tapi dia bentuknya bisa macam-macam itu. Gambarnya ini kan tergantung alfa betanya kan itu. Bisa ada yang seperti apa ini? Bakal ini kan. Yang alfanya setengah sama betanya setengah itu. Juga ada yang mirip kayak distribusi normal karena simetrinya tadi kita akan ketemu distribusi normal itu adalah, tapi kalau yang flat kayak ini, tapi ada yang mirip kayak ke gamma juga pada saat agak mentionnya itu. Nah, tapi bisa kita nyatakan beta itu juga bisa jadi uniform bila apa? Alfanya 1, betanya 1. Ini kita lihat di sini kalau alfa 1, beta 1, alfa 1 X pangkat 0, beta 1 jadi 1 min X pangkat 0, jadi semua 1. Nah, terus beta alfa B alfa beta tadi dinyatakan kalau itu 1 ini kan. Jadi integral dari 1 di batasnya aja kan, jadi adalah dia. Jadi saling keterkaitan antar disiplin. Sekarang bagaimana sifat-sifatnya itu? Minnya, variannya juga, apakah di sini kok nggak muncul MGF-nya ya? Kalau tadi kan langsung paket muncul MGF itu. Ini beta ya, min variannya. Kalau untuk, nah nanti silakan untuk yang dapat contoh tadi misalnya ada ingin cari itu, ini di chemical product. Kok ya butuh pakai beta segala ya? Coba tanya ke teman kimia di sini, atau pakai ini? Ini kan soalnya di dunia chemical product kan ini. Mungkin tanya ke teknik kimia, kamu pakai nggak distribusi beta? Gitu. Apakah ini hanya sekedar kisah-kisah? Anda boleh cari lebih jauh gitu di situ. Jadi StartMath ngapain ini? Oh bikin-bikin terus kayak diskusi untuk apa? Ini yang 618 kalau Anda ingin cari sekali lagi Anda boleh minta bantuan hanya untuk pengetahuan tadi. Sekali lagi sebenarnya semakin menaikkan sebenarnya motivasi kadang itu. Ini yang sampai sudah banyak problem kalau di tesis adalah bab 3 pada nggak mau ngisi itu. Padahal itu teorinya kan. Jadi dari papernya langsung diketik aja di situ, persis nggak mau dipahami karena sudah ada package-nya di komputasinya kan. Nah ini kan mumpung Anda pasti punya waktu menuju ke sana kan. Ini bimbingan saya beberapa ada yang lagi baru mau comeback gitu. Mana hidang tahu-tahu ini panjangan Pak, dan saya akan menyelesaikan semester ini. Oke, berarti kembali mungkin dari dunia nggak tahu kemana dia. Maka godaannya S2 adalah kadang mungkin bisa kerja atau apa saya nggak tahu. Kalau anak satu kadang ada juga anak satu yang gara-gara kerja juga. Jadi awalnya nggak sengaja bikin itu, ada yang memodali, aduh jadilah. Hilang. Terus akhirnya oleh pembimbingnya sudah bisnismu apa? Coba dibangun teori, gitu maksudnya dicarikan teori yang ininya biar.
Nanti coba ya, ini karena ada kisah chemical produknya. Ini produk apa yang pakai ini ya? Menyatakan apanya ini? Percentage of impurities per batch ya. Jadi persentasenya itu. Berarti kalau ada sekarang misalkan yang membahayakan apa sekarang itu? Yang lagi rame itu untuk saling antar air minum itu BPA. Kandungan ini berapa persen? Terus yang masih layak minum itu sebenarnya persentase apanya itu yang ininya berapa misalnya. Kan sekarang ada yang air minum langsung bisa dari kran gitu. Yang kayak di IKN kan, besok kalau Anda ke IKN nggak usah ngerebus air, langsung dari kran bisa diminum. Makanya dibutuh waktu lebih lama itu. Kalau cuma mengalirkan dari waduk ke ininya mungkin cepat gitu. Karena yang lamanya dia memproses ingin seperti di beberapa negara maju. Yang mau minum air kok, waduh mana aku mau ini, wah udah dari kran aja langsung di ini kan. Pertama ya kita masih nggak tega kan, nggak percaya maksudnya itu. Karena kita bayangin kran di kita kan, malah langsung keluar air kopi gitu kan. Kadang teh gitu, karena warnanya coklat. Kadang malah dapat teh, bisa coklat, bisa kopi, malah lebih hebat Indonesia saya bilang itu kalau kalau sana selalu air putih, air jernih itu. Di Indonesia dari keran langsung bisa dapat air kopi, langsung hitam, tapi nggak layak diminum. Nanti jadi persentase berarti ya. Karena kalau untuk persentase nilainya antara 0, 1. Nah, kalau Anda bisa dapat datanya, benar nggak ini? Kalau kita lihat distribusinya, nanti ini nilainya berapa ini alfa apa? Nilai alfa betanya berapa? Benar nggak kalau kita plot data dengan ini dia match itu? Oh, berarti memang layak dimodelkan dengan. Kita sering berurusan dengan persentase, tapi nggak pernah berpikir distribusinya apa. Kita urusan persentase ketemunya di mana aja? Proporsi juga kategori ini apa ini? Proportion of time per day that all check out counter in the supermarket are busy follow. Nah, ini. Ini urusan apa? Proporsi waktu sibuknya ya. Jadi per hari di check out counter di supermarket. Boro-boro mikir pakai beta. Sudah pokoknya kalau kelihatan lagi rame banget, besok saya tambah lagi lah counternya. Tapi kan kalau mendadak yang sedang posisi lagi di rumah, ayo kamu berarti rame banget ini supermarketnya. Bosnya telepon gitu, langsung siap-siap suruh aktif gitu. Padahal mereka kadang punya banyak ini kan lain itu kan. Kok sampai menyiksa orang supaya antri panjang banget gitu. Baru diaktifkan itu lagi. Artinya dia nggak punya apa model untuk kapan di supermarketnya dia akan sibuk. Wah ini kan karena orang statistik aja, makanya pakai beta itu loh untuk melihat persentase sibuknya dalam satu harinya. Jadi kita kalau memang di hari Minggu, misalnya hari ini dia tinggi sekali, malah kita siapin. Nah nanti bisa dianalisis juga dengan yang tadi teori antrian, bahwa antrian jangan sampai kepanjangan, kasihan. Kalau sekarang ini saya tadi lihat, untuk nyaman sekarang kalau kita ngantri janganlah kita berdiri. Kita duduk sambil minum kopi, di sebelahnya ada kafe, ini antrian biarin gitu. Dipanggil kita dengarkan baru datang. Namanya itu sekarang istilahnya apa untuk tidak merasa lagi ngantri. Kayak kalau di bandara kan ada lounge itu, jadi kita nggak merasa pesawatnya mau delay ya terserah, yang penting saya dapat tempat nyaman. Itu. Oke, ini kontekstualnya Anda coba cari benar nggak ada kasus bahwa proportion per time ini bisa apa per day bisa diinikan dengan beta. Ini apa lagi? Sudah beta ditambahi G, generalized beta distribution. Jadi apa? Tadi antara 0,1 dijadikan A sampai B. Kayak uniform 0,1. Sekarang kita punya uniform A, B.
Nah, yang tadi ini normal distribution ini yang kita temukan juga lama juga ini. 16-an ini ya. Ini bentuknya juga apa? Ini ya, kalau digambarkan normal dia adalah simetris. Itu. MGF-nya, nah dapat normal standar sering disebut kalau 01 itu. Jadi uniform AB bisa di uniform 01, normal juga bisa dibikin 01. Dan ini yang dibikin tabelnya adalah tabel normal. Normal baku sering ini kan, normal standar. Nah ini transformasi dari X jadi Z. Nah ini namanya transformasi apa? Dari apa ke standar normal. Bisa juga jadi C-square. Asal tadi saya punya yang normal standar tadi dikuadratkan. Ini jadi C-square. Nanti sering kalau di metode statistik ada sering dipakai. Oh ya, di sini soalnya lebih banyak. Jadi nanti mungkin kayaknya nggak saya bagi semua itu. Yang sisanya biarlah nanti untuk ujian itu ya. Contohnya juga banyak, terus ini nanti kayaknya soalnya apa yang di. Nah ini log normal, ini nanti banyak kepakai kalau yang bekerja tertarik ke statistik keuangan. Yaitu memodelkan harga barang itu banyak yang pakai normal, harga saham, harga ini sebetulnya log normal, bukan normal, sorry, log normal. Tapi dia dan return-nya akan jadi normal. Apa dari ini akan jadi distribusi normal. Ini biasa untuk memodelkan harga suatu aset kalau di statistik keuangan itu. Itu log normal favoritnya. Invest Gaussian. Ini kebanyakan tahun abad 17-an ya, 17-18 ya. Invest normal dari logistik distribution. Ini definisinya bentuknya juga sudah lebih aneh lagi. Ini sekalian nanti Anda coba plotnya pakai collab-nya ya di ini kan. Kalau ada saya minta bantuan, saya gitu mintakan apa? Kalau ingin Python ya pakai Python untuk gambarnya semua distribusi tadi itu. Misalkan ada sebarang minta bantuan si ini nanti ada dikasih bisa Anda kalau yang R ya boleh pakai R. Coba untuk gambar ini. Ini logistik distribution. Nah, ini sudah soalnya kalau salah ini memang sudah saya bagi di ininya ya. Enggak semua karena saya cuma ngambil sampai 24. Nah, silakan Anda kalau mau nambah sendiri untuk tambahannya. Oke, enggak kasus sudah lewat 5 menit karena tadi saya juga mundur sih karena tadi biasanya sih tepat bisa 100 menit. Nah, untuk minggu depan kita siap-siap untuk masuk ke wah, sudah 2, mesti 3 terus 4, 5, 6, jadilah multivariat random variable. Nanti ada kuliah sendiri di apa S2 kalau Anda yang minat ke statistik. Khusus ngurusi yang multivariable. Nggak mungkin hidup ini Anda hanya diurusi oleh satu variabel. Jangan hanya perhatikan tinggi badannya, perhatikan juga berat badannya. Nah, sudah 2 variabel. Nanti transformasinya tadi ya, BMI nanti cek ya rumusnya apa ya. Itu nanti salah satu transform variabel dari 2 variabel jadi 1. Yaitu namanya BMI. Kalau saya T pangkat 2 dibagi V ya. Oh, kebalik ya. Jadi berat badan dibagi tinggi badan dipadatkan. Berarti kan 2 variabel bisa berubah jadi 1 variabel. Tapi besok kita akan ketemu kedua variabel dulu gimana kita ngurusin di situ. Oke, saya kira sudah cukup. Apa ada yang ingin tanyakan? Saya lagi collab-nya kalau Anda punya masalah tinggal minta bantuan si
gravity dulu, karena di sini hanya untuk boleh supaya Anda kenal dengan mudah. Kalau saya minta Anda program, saya kira ya berat, Pak. Yang penting kan di sini kan start-mat-nya, tapi biar Anda bisa dapat manfaat ke komputasinya, maka silahkan bisa minta bantuan. Kalau mau pakai Mbah Google juga boleh, minta mau yang R, mau yang ini kadang dikasih. Dan plot itu supaya Anda bisa bayangkan kalau Anda punya data, kalau di plot bisa dioverlaykan ketemu, berarti kan bisa dimodelkan dengan itu. Walaupun nanti statistik namanya ada uji goodness of it. Itu. Untuk menguji bahwa data saya cocok dengan distribusi apa. Itu nanti di StatMat, pada saat sudah bulan besok juga, tapi nanti mungkin di yang setelah ini kan nanti UTS kan juga ada nama simbolnya sampai. Jadi buku ini kayaknya ada juga di belakang. Baik, saya kira sudah cukup ya hari ini, kita akhiri. Terima kasih. Selamat pagi.